Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil riset brand kami yang berjudul Brand Awareness Masyarakat PT Indofood. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM 642072. Saya sebagai ketua kelompok ini, kami dari kelas 643F25. Berikut adalah anggota kelompok kami. Halo, perkenalkan saya Wulandari Rasma dengan NIM 642000183. Perkenalkan, nama saya Berlinus Bago dengan NIM 6420020. Perkenalkan, nama saya Lesti Darmimawati Warowo dengan NIM 6420204. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz, NIM saya 642000151. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Doni Fauji dengan NIM 642000182. Perkenalkan, nama saya Ayunis Putri dengan NIM 6420069. Perkenalkan, nama saya Nirwana dengan nomor NIM 642000187. Perkenalkan, nama saya Anggita Chandra Devi dengan NIM 642000031. Kami akan menjelaskan latar belakang brand yang kami riset. Seiring dengan perkembangan zaman yang didukung dengan perkembangannya teknologi yang semakin canggih berdampak pada persaingan bisnis yang semakin ketat. Oleh karena itu, untuk dapat menyikapi hal tersebut, para pelaku usaha harus mampu mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menciptakan posisi produk yang kuat di benak pelanggannya. Fenomena yang ada telah membuat para pengusaha menyadari suatu kebutuhan untuk mengeksploitasi sepenuhnya aset-aset mereka. Salah satu aset untuk mencapai keadaan tersebut. Merek-merek memegang peran penting dalam pemasaran. Merek juga aset terbesar bagi perusahaan, karena merek yang sudah dikenal di pasar akan diingat dalam benak konsumen. Tingkat kesadaran konsumen terdapat suatu merek atau brand awareness sangatlah penting. Karena adanya brand awareness yang tinggi, diharapkan kapanpun kebutuhan muncul, brand tersebut yang akan diingat yang selanjutnya dijadikan pertimbangan berbagai alternatif dalam pengambil keputusan. Buying decision, keputusan pembelian, terdapat pada suatu tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar membeli. Salah satu faktor untuk terjadinya buying decision, keputusan pembelian konsumen dengan menyadari akan suatu merek yang telah mereka ingat di benaknya. Berikut ini adalah rumusan masalah. 1. Bagaimana brand awareness masyarakat pada produk Indomie? 2. Bagaimana upaya untuk meningkatkan brand awareness pada produk Indomie? Ketiga, bagaimana profit produk Indomie? Di slide ini ada manfaat penelitian. 1. Bagi penulis, dapat memahami, menyajikan informasi, serta menambah wawasan mengenai brand awareness melalui pengalaman yang didapat oleh penulis saat melakukan penelitian. 2. Bagi perusahaan, agar perusahaan dapat mengetahui mengenai brand awareness serta diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas perusahaan. 3. Bagi pembaca, memberikan wawasan baru mengenai brand awareness serta diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau pembanding untuk penelitian berikutnya yang sesuai dengan judul. Di slide selanjutnya ada tujuan penelitian. 1. Mendapatkan hasil analisis dan interpretasi data riset pasar mengenai potensi dan minat pasar terhadap produk Indomie sebagai produk makanan mie instan. Poin 2. Untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap perbandingan produk Indomie dengan produk mie instan lainnya. Poin 3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan brand awareness masyarakat. Definisi brand atau merek menurut Asosiasi Pemasaran Amerika dalam Mary pada tahun 2019
mendefinisikan merek atau brand sebagai nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari semuanya, yang dimaksud untuk mengidentifikasi barang atau jasa, penjual atau kelompok penjual, dan untuk mendiferensiasikannya dari barang atau jasa pesaing. Menurut Kotler dan Armstrong dalam Krishnawati pada tahun 2016, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi keseluruhannya yang ditunjukkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan sekaligus sebagai diferensiasi produk. Menurut Ariev dan Sunarti pada tahun 2017, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, logo, atau kemasan dengan maksud untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang maupun kelompok penjual tertentu. Peran dan kegunaan merek. Merek memegang peranan sangat penting. Salah satunya adalah menjembatani harapan konsumen pada saat kita menyajikan sesuatu kepada konsumen. Dengan demikian, dapat diketahui adanya ikatan emosional yang tercipta antara konsumen dengan perusahaan penghasil produk melalui merek. Merek menjadi sangat penting saat ini karena ada 3 faktor seperti emosi konsumen terkadang turun naik, merek membuat janji, emosi menjadi konsisten dan stabil. Merek mampu menembus setiap cagar budaya dan pasar. Bisa dilihat bahwa suatu merek yang kuat mampu diterima di seluruh dunia dan budaya. Merek mampu menciptakan komunikasi, interaksi dengan konsumen. Semakin kuat suatu merek, makin kuat pula interaksinya dengan konsumen dan makin banyak brand asosiasi merek yang terbentuk dalam merek tersebut. Jika brand association yang terbentuk memiliki kualitas dan kuantitas yang kuat, potensi ini akan meningkatkan brand image citra merek. Yang berikutnya yaitu strategi merek. Yang pertama itu kelihatannya tagline dan jingline membuat branding Indomie menjadi top of mind. Yang kedua yaitu konsisten dalam menciptakan inovasi pemasaran untuk memperkuat merek dan kinerja Indomie. Indomie menawarkan kelengkapan rasa yang mampu memanjakan lidah seluruh konsumen Indonesia. Yang ketiga yaitu kampanye dan komunikasi kepada konsumennya. Berikut adalah salah satu contoh terobosan teknik menciptakan pemasaran dan memperkuat merek tersebut di kalangan konsumen. Di slide 9 yaitu ada elemen-elemen brand equality atau biasa disebut dengan ekuitas merek. Brand equity itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada brand awareness, yang kedua brand asosiasi, yang ketiga perceived quality, yang keempat brand loyalty, dan yang kelima priority brand access. Yang pertama yaitu brand awareness adalah rasa familiar yang dimiliki pelanggan atau jasa produk tersebut. Yang kedua yaitu brand asosiasi, yaitu koneksi antara merek dengan konsep sehingga mudah diingat oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu perceived quality, yaitu persepsi customer atau pendapat customer atas kualitas suatu produk. Yang keempat yaitu brand loyalty adalah kesetiaan pelanggan dalam memilih brand yang sama. Yang kelima yaitu priority brand access adalah hak paten atau hak cipta yang dimiliki oleh partnership dan trademarks lain yang brand miliki. Berikut profil perusahaan. Perusahaan ini didirikan dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma berdasarkan Akta Pendirian nomor 228, tanggal 14 Agustus 1990,
yang diubah dengan Akta Nomor 249 tanggal 15 November 1990 dan yang diubah kembali dengan Akta Nomor 171 tanggal 20 Juni 1991. Semuanya dibuat di hadapan Beni Kristanto SH. Pada tahun 1994, terjadi penggabungan beberapa anak perusahaan yang berada di lingkup Indofood Group, sehingga mengubah namanya menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, yang khusus bergerak dalam bidang pengolahan mie instan. Divisi mie instan merupakan divisi terbesar di Indofood dan pabriknya tersebar di 15 kota, di antaranya yaitu Medan, Pekanbaru, Palembang, Tangerang, Lampung, Pontianak, Manado, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, dan Cibitung. Yaitu profil produk Indomie. Indomie adalah merek produk mie instan dari Indonesia. Di Indonesia, Indomie diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Produk dari perusahaan milik Sudono Salim ini mulai dibuat pertama kali pada pertengahan tahun 1972. Dahulu diproduksi oleh PT Sanmaru Food Manufacturing Co. Ltd. dan pertama kali hadir dengan rasa ayam dan udang. Selain dipasarkan di Indonesia, Indomie juga dipasarkan secara cukup luas di mancanegara, antara lain di Amerika Serikat, Australia, dan berbagai negara Asia dan Afrika, serta negara-negara Eropa. Hal ini menjadikan Indomie sebagai salah satu produk Indomie yang mampu menembus pasar internasional. Kepraktisan dalam pengkajiannya dan mudahnya pendistribusian membuat Indomie menjadi andalan warga Indonesia saat terjadi tragedi bencana alam untuk mengatasi masalah keterbatasan dan kelangkaan bahan pangan di lokasi dengan segera. Indomie diklaim sebagai makanan yang sehat dan bergizi oleh produsennya. Produk mie instan ini disebut memiliki berbagai kandungan gizi seperti energi, protein, niacin, asam folat, mineral zat besi, natrium, dan berbagai vitamin seperti vitamin A, B1, B6, dan B12. Meskipun begitu, konsumsi Indomie yang terlalu sering tidak dianjurkan, sebab Indomie mengandung pewarna tratazen yang tidak baik bagi kesehatan. Dalam hasil penyebaran kuesioner, kami mendapatkan 104 data responden dengan pengelompokan data sebagai berikut. Data pertama, berdasarkan jenis kelamin. Mengenai jenis kelamin responden, dapat diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 51,5%. Dan konsumen berjenis kelamin perempuan sebanyak 48,5%. Maka dapat disimpulkan bahwa laki-laki lebih banyak atau dominan yang mengkonsumsi produk Indomie daripada perempuan. Data kedua, berdasarkan usia. Berdasarkan tabel usia responden di atas, kelompok usia responden 16-25 tahun memiliki persentase sebanyak 85%. Kelompok usia responden 26-35 tahun memiliki persentase 15%. Kelompok usia responden 5-15 tahun dan 36-50 tahun tidak memiliki presentasi dari hasil pengisian kuesioner. Maka dapat disimpulkan bahwa konsumen produk Indomie mayoritas memiliki usia 16-25 tahun. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, data responden berdasarkan pekerjaannya sebagai berikut. Pelajar atau mahasiswa memiliki 9 responden, karyawan sebanyak 43 responden, wira swasta 1 responden, guru atau dosen 1 responden, PNS tidak ada, pekerjaan lain-lain sebanyak 50 responden. Jumlah responden yang kami dapatkan sebanyak 104 responden. Jika dipresentasikan, 9 responden adalah mahasiswa, 43 responden adalah karyawan, dan 48 responden sebagai wira swasta. Maka hasil dari penelitian yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa mayoritas konsumen produk Indomie adalah karyawan. Analisis dan pembahasan.
Brand awareness atau kesadaran merek merupakan kemampuan individu mengenali dan mengingatkan merek dari suatu kategori produk dan merupakan dimensi utama dalam ekuitas merek. Penguji kesadaran merek pada penelitian ini berdasarkan pada tingkatan-tingkatan yang terdapat pada kesadaran merek. Analisis di bawah ini merupakan kesimpulan semua hasil subvariable brand awareness kami. Top of mind adalah brand awareness tertinggi dari berbagai merek yang ada di dalam pemikiran konsumen. Analisis top of mind dilakukan sebagai mengetahui merek mie instan yang paling sering dijumpai di kalangan masyarakat. Hasil perhitungan top of mind mie instan di masyarakat dapat dilihat di diagram berikut. Di diagramnya diagram lingkaran. Warna biru menunjukkan Indomie, warna merah menunjukkan Sarimi, warna oranye menunjukkan Le Menonilo. Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, Indomie mendapat urutan pertama sebagai merek yang paling sering dijumpai. Merek mie instan dengan presentasi 9,81%, artinya 100,2 responden yang mengingatkan Indomie. Posisi kedua ditempati oleh Lemonilo dengan presentasi sebesar 2,9%, artinya 2 responden, dan untuk merek Sarimi tidak memiliki presentasi dari hasil pengisian kuesioner. Hasil pengumpulan data ini menunjukkan bahwa Sarimi belum mendapatkan kesadaran masyarakat. Hal ini dikarenakan kualitas Sarimi tidak sesuai dengan konsumen. Yang selanjutnya yaitu analisis brand recall, merupakan tingkatan kedua dari brand awareness. Brand recall adalah tingkatan peningkatan kembali merek tanpa bantuan dan jawaban yang diberikan mencerminkan merek-merek yang diingat konsumen setelah menyebutkan merek pertama kali. Berikut adalah diagram lingkaran. Yang berwarna biru yaitu setuju, dan yang merah sangat setuju. Yang warna kuning tidak setuju, yang warna hijau sangat tidak setuju, dan yang warna ungu netral. Dari hasil perhitungan menyebutkan Indomie merupakan merek yang paling disebut setelah merek pertama kali disebut top of mind, yaitu sebanyak 59,6% atau 62 responden. Alasan masyarakat menjawab Indomie sebagai ingatan kembali tanpa bantuan mengatakan bahwa Indomie memiliki banyak varian rasa dibandingkan merek lainnya. Selain itu, Indomie merupakan pemain lama dalam makanan mie instan. Berikutnya yaitu analisis brand recognition. Brand recognition adalah tingkatan peningkatan kembali dengan bantuan analisis brand recognition dilakukan untuk mengetahui apakah responden perlu diberikan bantuan mengingat merek Indomie sangat terkenal di kalangan masyarakat. Berikut adalah diagram lingkaran. Dari hasil perhitungan menyebutkan merek Indomie sebanyak 59,6%, artinya sebanyak 62 responden mengingat merek Indomie adalah merek paling unggul, dan Indomie banyak diketahui sebagai masyarakat Indonesia mempercayai akan produk Indomie. Unaware of brand dilakukan untuk mengetahui ada tiadanya responden yang tidak mengenal merek Indomie. Pertanyaan pada Unaware of Brand memberikan kepada responden mengenai produk Indomie. Apa saja yang dimiliki PT Indomie terhadap diagram di bawah ini. Hasil perhitungan menyebutkan merek Indomie sebanyak 10,6%, artinya sebanyak 11 responden tidak mengetahui produk Indomie. Merek harus meningkatkan dalam pencapaian akan keberadaan nama merek Indomie beserta kualitasnya. Cara untuk mengenal merek Indomie dapat dilakukan sebagai meningkatkan kegiatan pemasaran, meningkatkan saran kualitas merek Indomie untuk dapat menarik masyarakat mengenal produk Indomie. Di slide terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapatkan ada 3 peroleh. Yang pertama itu dari hasil perhitungan analisis brand awareness dapat diketahui bahwa responden memberikan penilaian sangat baik terhadap produk Indomie. Ini terbukti dengan dipilihnya Indomie pada posisi pertama yaitu top of mind. Yang kedua yaitu mayoritas konsumen produk Indomie memiliki pekerjaan sebagai karyawan dan lain-lainnya.
Yang ketiga, bahwa konsumen produk Indomie mayoritas memiliki usia 16 sampai 25 tahun. Di bab penutup ada saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka ada beberapa saran yang akan diberikan sebagai masukan untuk bahan pertimbangan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan. Adapun saran-saran tersebut ialah yang pertama yaitu Indomie sebaiknya dapat menggambarkan iklan yang ditayangkan di televisi dengan lebih spesifik atau lebih detail untuk menginformasikan keunggulan produk dan mempengaruhi minat beli konsumen, seperti gambar, kemasan, kandung gizi, sebagainya agar konsumen lebih jelas dan mengerti tidak hanya kreativitas yang tinggi. Yang kedua yaitu selain melalui iklan di televisi, Indomie harus tetap menitipberatkan pada distribusi dan kualitas produk tersebut. Dengan kata lain, Indomie harus mempertahankan jaringan distribusi yang kuat dan kualitas produk yang tinggi. Karena dengan image produk yang baik yang sudah tertanam sejak dulu, Indomie dapat tetap unggul dan bersaing. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.